Setelah lama mencari, Yoko akhirnya mendapat kabar tentang adanya perempuan cantik berbaju putih yang jago bela diri. Yoko pun meyakini perempuan itu adalah Bibi Lung. Namun pada akhirnya ia kecewa karena ternyata perempuan itu bukanlah Bibi Lung. Dia adalah Liok Busong, pelayan Imo Chow yang kabur. Yoko berlagak menjadi orang bodoh dan menolong Liok Busong yang sedang mengalami patah tulang. Yoko tak tega meninggalkan Busong yang cedera. Jadi ia menemani Busong di perjalanan sambil mencari Bibi Lung. Di perjalanan, Yoko membantu Busong menghindari Imo Chow dengan menyamar jadi pengantin. Di malam harinya mereka singgah di penginapan. Busong tidur di ranjang sedangkan Yoko tidur di atas tali. Tak lama kemudian Imo Chow datang mencari Busong. Yoko pun memiliki ide cemerlang dengan menotok murid-murid Cho Anchin di penginapan itu kemudian meminjam jubahnya. Saat Imo Chow memasuki ruangan, ia tak memeriksa karena mengira semua orang di ruangan itu adalah murid-murid Cho Anchin. Imo Chow pun pergi. Yoko kemudian menggoda Busong dengan mengatakan mereka telah melangsungkan pernikahan tadi siang. Jadi malamnya mereka harus tidur bersama. Busong pun bertanya pada Yoko apakah ia tidak tahu bahwa pria dan wanita harus menjaga jarak. Pertanyaan Liok Busong ini langsung menyadarkan Yoko bahwa Bibi Lung sebenarnya menyukainya. Yoko pun menyesal karena terlambat menyadari hal itu. Semenjak kejadian itu Yoko menjadi murung. Sementara itu Bibi Lung yang baru pertama kali berada di keramaian mengalami kesulitan berinteraksi dengan orang-orang di pasar. Ia tak tahu harus membayar untuk makan kue sehingga orang-orang mencacinya. Bibi Lung pun memilih meninggalkan orang-orang itu. Di perjalanan, Bibi Lung bertemu Imo Chow. Terjadilah pertarungan karena Imo Chow masih menginginkan kitab hati gadis suci. Walaupun kungfu Bibi Lung masih di bawah Imo Chow, namun ia tetap mampu kabur dari kejaran Imo Chow. Bibi Lung kemudian mencari Yoko. Ia menanyai warga sekitar apakah mereka melihat Yoko. Keluguan dan kecantikannya sempat dimanfaatkan oleh orang yang berniat jahat. Untungnya, ia memiliki kungfu yang hebat. Di tempat lain, Yoko dan Liok Busong bersembunyi di rumah mantan Perdana Menteri Mongolia yang bernama Yeilu Chucai. Yeilu Chucai memiliki putra bernama Yeilu Chi serta putri bernama Yeilu Yan. Ketenangan mereka terusik oleh kehadiran Wan Yanping yang ingin membalas dendam pada Yeilu Chucai atas kematian orang tuanya saat serangan Mongol. Tapi usahanya itu selalu digagalkan Yeilu Chi. Yoko memperhatikan kungfu Yeilu Chi adalah kungfu aliran Cho Anchin. Ia pun bingung mengapa ada orang Mongol yang menguasai kungfu aliran Cho Anchin. Wan Yanping yang tak bisa menang menghadapi Yeilu Chi hendak bunuh diri dengan menebaskan pedang ke lehernya sendiri. Yeilu Chi dengan sigap mencegah Wan Yanping bunuh diri. Yeilu Chucai kemudian mengaku saat ia menjadi Perdana Menteri Mongol, ia memang menghabisi beberapa orang Cina termasuk orang tua Wan Yanping. Tapi sebenarnya ia juga membalas dendam karena keluarganya juga dihabisi oleh keluarga Wan Yan. Menurut Yeilu Chucai, balas dendam akan terus berlanjut ke generasi selanjutnya jika tak segera dihentikan. Yeilu Chi kemudian menjelaskan bahwa ia tidak ingin menyakiti Wan Yanping, karena itu ia selalu menggunakan tangan kanannya. Takut tangan kirinya yang lebih kuat melukai Wan Yanping. Ia memberitahu Wan Yanping untuk meningkatkan ilmu bela dirinya. Setelah itu Wan Yanping bisa kembali dan jika saat itu ia bisa memaksa Yeilu Chi menggunakan tangan kirinya, maka Yeilu Chi akan menyerahkan nyawanya. Yoko merasa kasihan pada Wan Yanping. Oleh sebab itu ia membantunya dengan mengajarinya jurus yang bisa memaksa Yeilu Chi menggunakan tangan kirinya. Yoko merasa senasib dengan Wan Yanping. Ia juga tidak bisa membalaskan dendam ayahnya karena tak pernah tahu siapa pembunuhnya. Liok Busong pun juga merasa senasib dengan Yoko dan Wan Yanping karena tak bisa membalas dendam, tapi setiap hari ia dipaksa melayani pembunuh ayahnya, yaitu Imo Chow. Atas petunjuk Yoko, Wan Yanping kembali menantang Yeilu Chi. Di tengah pertarungan, Wan Yanping mencoba melakukan bunuh diri. Yeilu Chi pun terpaksa menggunakan tangan kirinya untuk mencegah Wan Yanping bunuh diri. Ternyata Wan Yanping sengaja menjebak Yeilu Chi agar menggunakan tangan kirinya. Yeilu Chi menepati janjinya dan bersiap mati.
Tapi Yeluchi meminta untuk membunuh dirinya saja dan jangan sakiti ayahnya. Namun Wan Yanping tak sanggup membunuh Yeluchi dan ia malah kabur. Di sana Yoko datang menghampiri Wan Yanping dan menghiburnya. Saat mereka sedang berbincang, muncul seorang gadis bertopeng mengabari bahwa Liok Busong telah ditangkap oleh Limo Chou. Gadis bertopeng ini bernama Tia Eng. Ia adalah sepupu Liok Busong yang pernah dikejar oleh Limo Chou di episode pertama. Saat mereka kecil, Liok Busong ditangkap oleh Limo Chou. Sedangkan Tia Eng diangkat menjadi murid oleh sesat timur yang saat itu menyelamatkannya dari Limo Chou. Wan Yanping membantu Yoko mencari Liok Busong. Mereka akhirnya menemukannya di sebuah rumah makan. Yeluchi dan adiknya Yeluyen juga berada di sana. Di sana mereka melihat Limo Chou memaksa muridnya memotong jari Liok Busong. Yoko segera menghentikan mereka dengan bersikap jenaka. Namun Limo Chou menghina Yoko dengan mengatakan bahwa Yoko dan Bibi Lung melakukan perzinahan. Yoko pun emosi dan akhirnya bertarung melawan Limo Chou. Yeluchi tidak suka melihat kekejaman Limo Chou, ia pun membantu Yoko. Sementara itu Wan Yanping, Yeluyen, dan Tia Eng menyelamatkan Liok Busong dari murid Limo Chou. Pertempuran sengit di rumah makan berlanjut ke padang rumput. Di tengah-tengah pertempuran mereka melihat sepasang Raja Wali putih terbang rendah dan ikut menyerang Limo Chou. Sepasang Raja Wali itu adalah milik keluarga Kuacheng. Yoko yang menyaksikan Raja Wali itu menyadari bahwa orang-orang Pulau Bunga Persik sedang berada di sekitar mereka. Ia teringat masa kecilnya yang tak menyenangkan di Pulau Bunga Persik. Ia selalu dibuli oleh putri Kuacheng yang bernama Kuei Hu dan juga Bu bersaudara. Ia lantas memakai topeng pemberian Tia Eng agar tak dikenali. Ternyata yang datang adalah Kuei Hu bersama Bu bersaudara, yaitu Bu Siubun dan Bu Tunji. Mereka ikut menyerang Limo Chou karena Bu bersaudara ingin membalaskan dendam ibu mereka yang tewas akibat kekejaman Limo Chou. Limo Chou pun kabur untuk menghindari berurusan dengan Kuacheng. Dalam galaunya, Yoko terus memikirkan kata-kata Limo Chou yang menghinanya karena tak mau menikahi Bibi Lung. Sementara itu, Bibi Lung juga mencari Yoko di tempat di mana ia dinodai In Chiepeng. Bibi Lung berharap Yoko menunggunya di sana. Musim dingin telah tiba dan pencarian Yoko sampai di daerah pegunungan bersalju. Di sana ia bertemu dengan salah satu pendekar hebat, yaitu Pengemis Utara. Pengemis Utara adalah mantan ketua partai pengemis yang terkenal dengan jurus tongkat pemukul anjing. Beberapa saat kemudian, ayah angkat Yoko yaitu Racun Barat juga tiba di sana. Pengemis Utara dan Racun Barat kemudian beradu jurus dan tenaga dalam sampai reruntuhan salju hampir menimpa mereka. Racun Barat dan Pengemis Utara pun kelelahan akibat adu tenaga dalam, namun mereka masih ingin adu ilmu. Mereka secara bergantian menyuruh Yoko untuk memperagakan jurus kungfu masing-masing. Pengemis Utara memberi petunjuk gerakan tongkat pemukul anjing, sementara Racun Barat memperhatikan dan memberi petunjuk Yoko sebuah jurus yang bisa mengalahkan tongkat pemukul anjing. Racun Barat yang mengalami gangguan jiwa pelan-pelan menyadari siapa dirinya saat Pengemis Utara memanggil namanya. Mereka pun saling merangkul dan tertawa kegirangan sampai pada akhirnya dua jagoan yang dulunya bermusuhan itu mati kelelahan dalam keadaan tertawa. Kematian Racun Barat membuat Yoko berduka karena sekali lagi kehilangan orang yang menyayanginya. Ia lalu menguburkan kedua jagoan itu secara berdampingan. Setelah itu Yoko turun gunung. Yoko melihat seseorang yang sedang menyiksa kudanya. Ia pun marah dan menolong kuda itu. Setelah itu Yoko melepaskannya. Tetapi kuda itu terus mengikuti Yoko. Akhirnya Yoko memandikan dan merawat luka-lukanya serta menungganginya ke kota. Sementara itu di tempat lain, Bibi Lung mendengar seseorang memanggil Bibi yang kemudian mengingatkannya pada Yoko. Orang itu berpamitan pada bibinya untuk pergi ke pertemuan pendekar. Bibi Lung memutuskan untuk mengikutinya. Siapa tahu di sana ia bertemu dengan Yoko.
Di jalan Yoko bertemu dengan rombongan partai pengemis yang akan menghadiri pertemuan pendekar yang diadakan oleh Kwe Cheng. Yoko kemudian mengotori dirinya dan berbaur dengan rombongan itu. Setibanya di tempat pertemuan pendekar, Yoko melihat Kwe Hu dan Bu bersaudara, serta rombongan Chuan Qin yang sedang mencari cara bagaimana memberitahu Kwe Cheng tentang Yoko yang kabur dan tak lagi menjadi murid Chuan Qin. Meski awalnya tak ingin bertemu keluarga Kwe Cheng, Yoko penasaran juga dan akhirnya menghadiri pertemuan pendekar. Di sana ia melihat Kwe Cheng dan istrinya yang bernama Ouyong. Meskipun melihat mereka, Yoko tak berniat menemui paman dan bibinya itu. Tio Chie Keng melihat Yoko dan menyebut namanya. Sontak Kwe Cheng yang mendengar hal itu menyadari keberadaan Yoko. Ia pun langsung menghampiri dan memeluk Yoko. Rombongan Chuan Qin yang melihat hal itu menjadi gugup. Apalagi ketika Yoko mengatakan bahwa mereka tak pernah mengajarinya kungfu. Kwe Cheng dan Ouyong mendudukkan rombongan Chuan Qin dan Yoko bersama untuk mengklarifikasi masalah ini. Terjadilah perdebatan sengit antar kedua pihak. Sementara itu, Kwe Hu dan Bu bersaudara mengintip dari balik lemari. Yoko mengaku sering dihukum dan tak pernah diajari ilmu bela diri, tapi Tio Chie Keng menyangkal hal tersebut. Ouyong kemudian mengakui bahwa tindakannya tidak mengajari Yoko kungfu saat ia berada di Pulau Bunga Persik adalah sebuah kesalahan. Yoko pun menjawab bahwa ia memang sempat membenci Ouyong karena tak mengajarinya kungfu. Namun kini ia mengaku sadar bahwa ilmu pengetahuan seperti membaca dan menulis yang diajarkan Ouyong kepadanya sangat berguna. Hal ini sangat berbeda dengan para gurunya di Chuan Qin. Mereka sama sekali tak mengajari Yoko apapun. Bahkan tega membunuh nenek Sun yang baik padanya. Senior Chuan Qin yaitu Hao Datong yang dahulu membunuh nenek Sun mengakui kesalahannya. Ia kemudian meminta Yoko membunuhnya untuk menebus kesalahannya. Yoko malah tertawa mendengar hal itu. Yoko mengatakan bahwa ia sengaja meminta dibunuh di depan banyak orang karena tahu Kwe Cheng dan Ouyong tak akan membiarkannya. Kalau ia memang tulus seharusnya meminta dibunuh saat tidak ada orang. Perkataan Yoko membuat senior Chuan Qin itu malu dan memilih pergi. Ouyong yang pintar ingin mengetahui apakah Yoko memang sama sekali tak bisa kungfu. Ia pun mengetes refleks Yoko dengan menyerangnya di daerah fatal. Tapi Yoko juga pintar, ia tahu Ouyong tak bakal membunuhnya sehingga ia tak bereaksi sama sekali. Tak sampai di situ, Ouyong kemudian membiarkan Tio Chie Keng menyerang Yoko untuk mengetahui siapa yang benar. Yoko berakting seperti tak tahu kungfu. Ia hanya lari dan menghindar dari serangan Tio Chie Keng. Kungfu aliran kuburan kuno diciptakan untuk mengalahkan ilmu dasar Chuan Qin, sehingga Yoko bisa bertahan bahkan membalas Tio Chie Keng dengan sangat rapi, sehingga Kwe Cheng dan Ouyong tidak bisa melihat secara detail. Akibatnya, rombongan Chuan Qin malu dan meninggalkan ruangan. Kwe Cheng dan Ouyong pergi karena harus menyambut tamu. Mereka menyuruh Kwe Hu untuk mendampingi Yoko. Setelah pertemuan pendekar selesai, Kwe Cheng menemui Ouyong. Ia merasa bersalah pada Yoko karena menitipkannya pada perguruan Chuan Qin. Kwe Cheng ingin Yoko tinggal bersama mereka untuk diajari kungfu. Ouyong ragu karena ia merasa Yoko menyembunyikan sesuatu, namun ia tetap menurut pada keputusan suaminya. Perangai Yoko yang pandai bergurau mengusir rasa bosan Kwe Hu pada Bu bersaudara yang selalu mengikutinya. Mereka kemudian bermain pacuan kuda. Terlihat kuda hitam Yoko bisa mengalahkan kuda merah Kwe Cheng yang dikendarai Kwe Hu. Keakraban Kwe Hu dan Yoko membuat Bu bersaudara cemburu. Mereka berempat kemudian mengintip Ouyong yang sedang mengajari Tetua Lu ilmu tongkat pemukul anjing. Ouyong membacakan teori sedangkan Tetua Lu memperagakannya. Bu bersaudara dan Kwe Hu mengantuk bosan. Tapi Yoko justru memperhatikan teori ini dan menghubungkannya dengan gerakan yang diajarkan pengemis utara saat mereka berada di gunung bersalju beberapa waktu lalu. Setelah selesai berlatih, Ouyong yang mengetahui mereka sedang mengintip menyuruh turun. Yoko pun kembali berlagak seperti orang bodoh. Ouyong menyuruh Kwe Hu dan Bu bersaudara pulang duluan.
Saat ia hanya berdua dengan Yoko, Oyong mengakui sikapnya dahulu yang pilih kasih karena tidak menyukai ayah Yoko. Ia mengajari Yoko ilmu pengetahuan daripada kungfu karena jiwa pemberontak dan sikap ekstrim Yoko amat dominan. Tak disangka keputusan itu membuat Yoko menderita. Oyong kemudian berjanji akan berusaha memperlakukan Yoko lebih baik karena Kweceng menaruh harapan besar pada Yoko. Oyong berharap Yoko bisa memenuhi harapan pamannya itu. Mendengar pengakuan tulus dari Oyong membuat Yoko menangis terharu. Ia berjanji akan menceritakan semua rahasianya pada Oyong. Yoko berniat menceritakan kematian pengemis utara pada Oyong, namun sebelum itu tiba-tiba Oyong merasakan kram di perutnya. Yoko menolong dengan menyalurkan tenaga dalam untuk menstabilkan aliran darahnya. Ternyata Oyong sedang hamil anak kedua. Keesokan harinya, para pendekar berdatangan untuk menyaksikan pergantian ketua partai pengemis. Di hadapan para pendekar, Oyong menyerahkan tongkat kepemimpinan partai pengemis, yaitu tongkat pemukul anjing kepada Tetua Lu. Partai pengemis memiliki tradisi meludahi ketua yang baru dilantik. Hal ini membuat Yoko mual saat menyaksikannya. Setelah proses pergantian pemimpin selesai, Oyong memanggil Yoko untuk duduk di dekatnya. Hal ini membuat Kuei-hu dan Bu bersaudara merasa iri karena merasa Yoko diperlakukan sangat spesial. Salah satu pendekar kemudian mengusulkan untuk mengangkat seorang pemimpin pendekar. Mendengar hal itu, para pendekar ramai-ramai mengusulkan nama Kweceng. Namun Kweceng menolak dengan halus karena dirinya merasa tak punya banyak pengalaman. Ia mengatakan bahwa pendekar yang paling pantas menyandang gelar pemimpin tersebut adalah pengemis utara. Usulan Kweceng ini lantas disetujui semua orang. Mereka tak tahu bahwa pengemis utara telah meninggal. Yoko ingin memberitahu mereka mengenai kematian pengemis utara. Namun ia mengurungkan niatnya saat melihat antusiasme para pendekar meneriakan nama pengemis utara. Akhirnya mereka resmi mengangkat pengemis utara sebagai pemimpin pendekar dan Kweceng menjadi wakilnya. Di tengah perbincangan itu, tiba-tiba rombongan Chuan Qin datang melaporkan datangnya beberapa orang bangsa Mongol. Hotu kemudian masuk di antara kerumunan pendekar lalu memperkenalkan gurunya, yaitu Hakim Rodamas. Oyong yang melihat lekukan di jidat Hakim Rodamas mengetahui bahwa ilmunya amat tinggi. Hotu kemudian mengatakan bahwa gurunya lah yang paling pantas menjadi pemimpin pendekar. Oke, sekian untuk part 2, kita lanjut di part 3. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.